Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Alisa dengan nik belakang 012. Di sini saya akan memaparkan hasil kerangka proposal saya dengan judul gambaran kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Di sini saya sebelumnya akan memaparkan agendanya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, skala masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Selanjutnya latar belakang, sifat klinis the silent killer. Hipertensi dicirikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau diastolnya di lebih dari 90 mmHg yang terjadi secara persisten atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, karakteristik utamanya yang asimptomatik membuat penderita tidak merasakan tanda fisik apapun sampai struktur anyaman vaskular mengalami kerusakan masif dan memicu serangan akut. Nah, hal ini menuntut kesadaran penderita untuk melakukan kontrol klinis secara berkala demi mendeteksi fluktuasi tekanan darah sedini mungkin. Nah, realitas terapi obat seumur hidup penyakit degeneratif kronis ini memiliki sifat patologis yang tidak dapat disembuhkan secara total, melainkan harus dikendalikan secara konstan. Yang pertama, regimennya harus ketat. Konsumsi obat antihipertensi harus dilakukan tanpa terputus setiap hari sepanjang usia hidup pasien. Yang kedua, kestabilan hemodinamik. Kepatuhan minum obat adalah penentu utama agar tekanan sirkulasi darah tidak melonjak secara mendadak. Kemudian proteksi organ pada pasien, yaitu menghindarkan kerusakan sel darah pada pembuluh darah mikro dan juga makro. Selanjutnya, skala masalah epidemiologi. Data global atau secara globalnya menurut WHO, prevalensi penyakit jantung dan juga pembuluh darah akibat hipertensi terus mengalami eskalasi masif. World Health Organization atau WHO memproyeksikan jumlah penderita seluruh dunia akan menembus batas epidemi sekitar 1,5 miliar jiwa pada tahun mendatang, menjadikannya salah satu beban kesehatan terbesar global. Yang kedua, data nasional dari Riskesdas. Kondisi di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan komparasi data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan, angka prevalensi kejadian hipertensi nasional melonjak tajam dari angka semula 25,8% hingga mencapai persentase dramatis sebesar 34,11% dari total populasi dewasa. Kemudian dampak ketidakpatuhannya, ketika penderita tidak patuh minum obat, tekanan darah akan mengalami lonjakan tak terkendali. Kondisi ini memicu konsekuensi klinis berat berupa percepatan terjadinya stroke, infark miokard, kemudian serangan jantung, kebutaan permanen, hingga penyakit gagal ginjal stadium akhir yang membuat pasien cuci darah seumur hidup. Selanjutnya, rumusan masalahnya, bagaimana sih gambaran kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi di wilayah yang saya teliti, yaitu di wilayah Cikarang. Tujuannya supaya penderita mengetahui gambaran komprehensif mengenai tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien dengan diagnosis medis hipertensi di lokasi penelitian. Kemudian manfaat penelitian bagi pelayan keperawatan menjadi bahan masukan konseptual bagi perawat komunitas dalam menyusun rencana intervensi edukasi PMO yang tepat guna serta mengembangkan strategi pendampingan keluarga asuhan perawatan mandiri untuk penderita penyakit kronis di wilayah binaan. Kemudian bagi institusi puskesmas sebagai basis pada evaluatif dunia, evidence based data mengenai pola kepatuhan terapi masyarakat, membantu efektivitas pelaksanaan program kesehatan terpadu khusus penyakit tidak menular atau Pospindu PTM, serta optimalisasi jalannya kegiatan klinis prolanis atau prolanis. Kemudian bagi peneliti selanjutnya berfungsi sebagai data sediaan awal atau
baseline data, dan dokumen referensi pustaka akademik yang sahih untuk dikembangkan lebih jauh oleh peneliti masa depan, baik dalam menguji korelasi faktor determinan spesifik maupun menguji model intervensi keperawatan tertentu. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, kajian teoritis dan definisi dari hipertensi. Secara klinis, hipertensi ditegakkan apabila didapatkan peningkatan tekanan darah lebih dari 140 mm per 90 mm. Nah, penyakit ini dikelompokkan menjadi dua jenis yang dasar, yaitu hipertensi esensial atau primer, dan yang ini merupakan yang tidak diketahui penyebab tunggalnya, terjadi di 90-95% kasus, dan hipertensi sekunder yang dipicu oleh penyakit dasar lain seperti gangguan ginjal atau bawaan. Kemudian ini ada standar klasifikasi klinis, ada CMC 8 menurut WHO. Kategori klinis tekanan darah normal itu di bawah 120 sistoliknya, untuk diastoliknya di bawah 80. Hipertensi 120 sampai 139, untuk diastoliknya di 80 sampai 89. Hipertensi derajat 1, sistoliknya 140 sampai 159, diastoliknya di 90 sampai 99. Untuk hipertensi derajat 2 lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Kemudian etiologi dan faktor risiko hipertensi. Yang pertama yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah, yang pertama adalah konsumsi natrium berlebih, karena natrium itu bekerja untuk mengikat cairan ekstraseluler sehingga meningkatkan volume darah total. Kemudian kebiasaan merokok, kandungan nikotin memicu vasokonstriksi akut pembuluh darah. Kemudian obesitas dan diet buruk, menumbuhkan lemak, meningkatkan resistensi periferi pembuluh darah. Selanjutnya kurang aktivitas fisik, menurunkan elastisitas vaskular dan efisiensi kerja otot jantung. Selanjutnya stres psikologis kronis, yaitu mempercepat aktivasi sistem saraf simpatis yang berlebih. Selanjutnya faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang pertama adalah faktor usia akibat proses penuaan yang mengakibatkan terjadinya degenerasi struktural vaskular, berupa arteriosklerosis atau penebalan dan hilangnya elastisitas dinding pembuluh darah arteri besar. Yang kedua, faktor jenis kelamin atau gender. Laki-laki paruh baya memiliki risiko awal lebih tinggi, namun setelah menopause risiko wanita meningkat drastis akibat hilangnya efek protektif hormon estrogen. Selanjutnya faktor hereditas atau genetik. Riwayat keluarga kandung dengan diagnosis hipertensi meningkatkan probabilitas keturunan mengalami disfungsi ginjal. Selanjutnya bab 2, patofisiologi dan komplikasi dari hipertensi. Mekanisme dasar patofisiologi dari hipertensi. Dari ditekan oleh curah jantung atau kardiak output dikalikan resistensi perifer pembuluh darah. Gangguan pada sistem regulasi tubuh seperti hiperaktivitas sistem saraf simpatis, disfungsi sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAA, serta hilangnya elastisitas pembuluh darah seiring bertambahnya usia menyebabkan peningkatan tekanan sirkulasi secara kronis yang lambat laun merusak endotelium di seluruh organ target. Nah, komplikasinya yang pertama adalah komplikasi otak seperti stroke, hemoragik atau iskemik, kemudian komplikasi jantung atau gagal jantung, kemudian komplikasi di ginjal bisa jadi gagal ginjal yang kronis, kemudian komplikasi mata bisa terjadi renopati hipertensif. Kemudian perilaku kepatuhan terapi, faktor penentu kepatuhan atau dari teori Green. Selanjutnya faktor predisposisi meliputi hasil pengetahuan, sikap, keyakinan pasien terhadap efektivitas obat, serta persepsi kerentanan sakit. Yang kedua ada enabling atau faktor penguat atau kemungkinan. Selanjutnya reinforcing faktor atau faktor pendorong. Kemudian hambatannya adalah kejenuhan psikologis atau fatigue, kemudian efek samping fisik dan persepsi salah atau misconception. Selanjutnya kuesioner pengukuran baku. Pilihan alat ukurnya adalah ketiga. Di sini ada dari NAS 8, Mars 10 dan PLOMAS. Ini aspek utama validasi perilakunya.
ada menggali aspek kelalaian tidak sengaja, kemudian berfokus mengidentifikasi penyimpangan perilaku spesifik penderita, misalnya mengadopsi tanpa izin atau meminum obat yang hanya ketika gejala penyakit kambuh. Kemudian menilai derajat probabilitas atau peluang kepatuhan terapeutik jangka panjang berdasarkan integrasi hambatan internal kognitif dan eksternal sosial. Selanjutnya skemanya, skor kategorinya pertama 8 item pertanyaan, skor 8 tinggi, skor 6 sampai kurang dari 8 sedang, skor kurang dari 6 rendah. 10 item pernyataan menggunakan skala Likert 5 poin, skor total berkisar antara 10 sampai dengan 50. 18 item evaluasi sangat peka untuk mendeteksi variasi perilaku kepatuhan kronis. Kemudian ini ada kerangkanya, ada dari faktor internal yang tadi sudah dijelaskan, faktor eksternalnya yang berubah, ini internalnya tidak berubah, kemudian terjadilah penyakit hipertensi, kemudian manajemen terapi jangka panjangnya yaitu minum obat seumur hidup. Nah ini ada komplikasi jika tidak minum obat secara teratur, dan ini jika pasien minum obat secara teratur. Kemudian untuk kerangka konsep penelitiannya, fokus amalan risetnya, variabel tunggal, gambaran kepatuhan pengobatan pasien hipertensi, prosedur verifikasinya, alat ukur instrumen, lembar kuesioner baku terstandar dari ROMAS atau MARS 10 dan MMAS 8. Hasil parameternya stratifikasi kategori kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang, dan kepatuhan rendah. Kemudian desain dan pendekatan riset, metodologi desain penelitian. Yang pertama kita menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dan juga pendekatan cross sectional atau fenomenal. Tentunya tempat dan setting lokasi penelitian ini di wilayah kerja Puskesmas 2 Aji Barang, Kabupaten Banyumas, dan dilakukan di bulan Agustus mendatang. Kemudian populasi dan juga teknik sampel, definisi populasi penelitian. Populasi target penelitian deskriptif ini adalah seluruh penderita medis dengan diagnosis penyakit hipertensi esensial primer kronis yang tercatat secara sah memiliki rekam medis aktif dan terdaftar menjalani pengobatan rawat jalan rutin berkala di wilayah kerja Puskesmas 2 Aji Barang. Metode penentuan samplingnya, yang pertama dari teknik sampling menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan cara pervasive sampling. Definisi sistem kerjanya adalah penarikan subjek anggota sampel dari populasi didasarkan pada pertimbangan kriteria objektif tertentu yang dipatok oleh peneliti, disesuaikan dengan maksud, tujuan, dan keterbatasan durasi penelitian serta kemudian jumlah sampel yang ditemukan. Ditentukan berdasarkan rumus estimasi proporsi atau disesuaikan dengan target batas kuota keterwakilan populasi di wilayah lapangan yang memenuhi syarat pelayanan. Selanjutnya, kriteria inklusi responden yang pertama adalah parameter klinis. Pasien yang telah ditegakkan diagnosis menderita hipertensi, sudah tercatat menjalani regimen dalam kurun waktu 3 bulan terakhir secara berturut-turut. Kemudian kondisi demografi berada dalam batas usia legal dewasa hingga lanjut usia, artinya lebih dari 18 tahun, memiliki tingkat kesadaran komunikatif atau kooperatif, serta memiliki kemampuan fungsional kognitif untuk komunikasi terapeutik, membaca dan menulis dengan baik. Legalitas hukumnya menyatakan persetujuan mutlak secara sadar, tertulis, dan tanpa unsur paksaan dan apapun untuk dilibatkan sebagai responden aktif penelitian melalui penandatanganan lembar persetujuan resmi atau informed consent. Kemudian implementasi prinsip etika riset, yang pertama ada autonomi atau hak otonomi pasien, kedua anonymity atau tanaman nama. Jadi saya sendiri merahasiakan nama dari identitas yang saya kaji, yang saya teliti. Kemudian confidentially atau kerahasiaan, saya menjamin seluruh data tabulasi jawaban yang dikumpulkan dari laporan ini akan aman dan juga dijaga kerahasiaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.